Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke materi operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan ini hampir sama ya, kayak bilangan bulat dan lain sebagainya yang kemarin kita sudah bahas. Ternyata di himpunan juga ada operasinya. Apa aja sih operasi pada himpunan itu? Nah, operasi pada himpunan itu ada macam-macamnya atau ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada gabungan himpunan. Terus gabungan himpunan itu apa sih? Yaitu menggabungkan anggota dari dua himpunan atau lebih. Jadi tinggal digabung-gabungin aja. Kalau ada himpunan A dan B, kalau mau diberi operasi gabungan himpunan ya berarti tinggal digabungkan aja anggotanya. Simbolnya apa? Nah, simbolnya ini ya kayak huruf U. Kalau dinotasikan itu kayak gini gabungan himpunan itu. A ini dibacanya A gabung B, yaitu X di mana X elemen A atau X elemen B. Nah, operasi yang kedua itu tentang irisan himpunan. Apa sih ini maksud irisan himpunan? Nah, irisan himpunan itu adalah anggota yang sama dari dua himpunan atau lebih. Jadi kalau gabungan itu digabungin semuanya, kalau irisan ya diiris-iris berarti yang samanya. Kalau ada himpunan A dan B berarti yang sama di antara A dan B itu yang mana itu irisan. Simbol dari irisan itu nih mirip-mirip huruf N. Kayak gini. Dinotasikan dengan ini ya. A irisan B yaitu X di mana X elemen A dan X elemen B. Nah, ini yang kayak gini, ini namanya elemen. Yang mirip huruf E itu namanya elemen, yang mirip angka 1 ini bacanya di mana. Operasi yang ketiga yaitu selisih himpunan. Selisih itu pengurangan ya. Nah, selisih himpunan yaitu anggota himpunan dari yang di depannya. Simbolnya ini kayak pengurangan, sama aja pengurangan simbolnya. Nah, dinotasikan jika ada A selisih B atau A dikurangi B itu artinya X di mana X itu elemen A dan X bukan elemen B. Jadi kalau ada himpunan A dikurangi himpunan B, hasilnya itu si himpunan A aja. Tapi gimana kalau ada himpunan A tapi anggotanya itu di himpunan A ada, di himpunan B ada. Berarti anggota yang sama itu, artinya irisan ya, yang ada di kedua-duanya itu jangan dibawa. Jadi benar-benar yang cuman ada di himpunan A aja. Kalau dia mendua ke si B, berarti si anggota itu jangan dibawa. Begitupun sebaliknya, kalau ada B dikurangi A, berarti benar-benar anggota si B aja yang tanpa ada si anggota himpunan A-nya. Sekarang operasi himpunan yang keempat yaitu komplement himpunan. Apa sih komplement? Komplement itu artinya bukan anggota. Jadi kalau misalkan ada anggota kelas 1A nih, anggotanya ada Kasilda, ada siapa lagi ya, belum hafal kelas 1. Ada Kasilda dan lain-lain misalkan. Nah, ternyata A komplemennya ya berarti bukan anggota dari kelas 1A. Nah, disimbolkan dengan kayak gini. C ya, C kecil di atas tuh. Ini dibacanya X, bukan anggota A nih. Kan E kayak yang mirip huruf E itu elemen. Kalau dicoret kayak gini berarti dia bukan anggota. Yaitu operasi pada himpunan. Nah, sekarang ternyata si operasi pada himpunan itu punya sifat-sifat. Sifatnya yang pertama yaitu sifat komutatif. Ingat ya, komutatif itu artinya pertukaran. Jadi kalau A gabung B itu akan sama dengan B gabung A. Jadi nggak masalah mau A digabung B atau B gabung A itu hasilnya akan sama. Begitupun dengan irisan. A irisan B itu akan sama dengan B irisan A. Sifat yang kedua itu yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, kayak gini. Jika ada A gabung B gabung C, maka
boleh juga kalian kerjakan A gabung B dulu baru digabungin sama C, boleh juga B gabung C dulu baru nanti digabungin sama A. Irisan juga sama. Ini ya. Sifat yang ketiga itu ada sifat distributif. Distributif itu artinya penyebaran. Nah, kayak gini. Ada gabungan terhadap irisan, ada irisan terhadap gabungan. Nah, kalau ada A gabung B irisan C, maka itu artinya A gabung B. Ini kayak gini ya. Irisan A gabung C. Begitupun yang irisan terhadap gabungan, berarti A irisan B. Gabungan yang di sininya nih, yang B gabung C-nya jadi ada di sini ya. Terus gabung A irisan C kayak gitu. Ini sifat yang terakhir itu ada hukum De Morgan. Nah, ini nih kalau ada A gabung B komplement, itu artinya B komplement gabung A komplement. Maaf ya, ini C-nya harusnya komplement atau jadi pangkat di atas, cuman jadi sejajar sama B. Nah, ini juga sama, A irisan B komplement itu jadi B komplement irisan A komplement. Ini juga harusnya A komplement ya. Ada kesalahan pengetikan. Jadi B komplement gabung A komplement, yang ini B komplement irisan A komplement. Sebetulnya masih ada sifatnya satu lagi, sifat identitas, tapi gak ibu bahas ya. Nah, itulah untuk operasi pada pada himpunan. Nah, ini ada contoh soalnya. Jika diketahui himpunan semesta adalah bilangan asli sampai 10 dan himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, himpunan B anggotanya 3, 4, 5, 6, tentukanlah A gabung B, A irisan B, A selisih B, B selisih A, A komplement, B komplement, A gabung B komplement, A irisan B komplement, A selisih B komplement, B selisih A komplement. G sama H ini tadi bisa pakai yang hukum tadi ya. Oke, kita bahas jawabannya. Terlebih dahulu, kita tulis dulu apa yang diketahui. Oke, kita bahas. Sebelum ke pembahasannya langsung atau ke jawabannya, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Katanya jika diketahui himpunan semesta adalah bilangan asli sampai 10 dan himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 dan B 3, 4, 5, 6. Berarti di sini yang diketahuinya himpunan semesta itu kan masih ingat ya simbolnya S. Semesta. Itu di pertemuan pertama kita bahas himpunan kemarin. Himpunan semesta itu apa dan lain sebagainya. Bilangan asli sampai 10. Ingat, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Berarti S-nya, himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B-nya 3, 4, 5, 6. Kita bahas satu-satu. Untuk soal yang pertama, yang ditanya adalah A gabung B. Ingat ya, pembahasan yang tadi, kalau simbolnya kayak gini, ini artinya gabungan atau union. Gabungan itu artinya apa? Berarti kita gabungin aja anggota yang ada di himpunan A dengan anggota yang ada di himpunan B. Kalau dilihat definisi yang tadi masih ingat ya, A gabung B itu artinya X di mana ini X-nya kayak gini ya, biar nggak ketukar sama kali. X di mana X elemen himpunan A atau X elemen himpunan B. Ingat ya, ini elemen artinya ini di mana. Jadi X di mana X elemen himpunan A atau X elemen himpunan B. Nah, kalau ditanya A gabung B, kan ini himpunan A-nya, ini himpunan B-nya kan. Berarti A gabung B itu tinggal digabungin aja anggota si A dan anggota si B. 1, 2, 3, 4, terus 3, 4, 5, 6. Di sini kan 3 sama 4 di A ada, di B juga ada. Nah, yang ada 2 kali atau lebih dari sekali itu kalian cukup tulis 1 kali aja.
Jadi A gabung B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini gak usah ditulis 2 kali 3, 4-nya karena sama aja. Kalau mau ditulis dengan cara atau mau diselesaikan dengan menggunakan diagram Venn, berarti kita buat dulu diagram Venn. Nah, berarti ini cara yang kedua ya. Ini diagram Venn. Buat kotak, tulis dulu ini himpunan semestanya. Di sini ada 2 himpunan. Ada himpunan A, ada himpunan B. Yang di sini ditulis yang samanya. Yang sama antara A dan B itu 3 dan 4. Berarti di sini 3, di sini 4. Kemudian di sini himpunan A tinggal 1, 2, himpunan B-nya 5, 6. Apa yang di luar? Di sini kan S semesta. Berarti selain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang di luar itu 7, 8, 9, 10. Nah, yang dimaksud gabungan berarti semuanya yang ada di dalam lingkaran ini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya sama aja. Mau pakai definisi ini atau menggunakan diagram Venn, jawabannya akan sama. Hasilnya yang ini. Nah, sekarang untuk yang kedua. Yang kedua ditanya A irisan B. Nah, kalau ininya mirip huruf N berarti itu artinya irisan ya. Nah, kalau irisan itu berdasarkan definisi, kalau ada yang masih ingat, X di mana X elemen A dan X elemen B. Berarti artinya irisan itu yang harus ada di si A dan harus ada di si B. Kalau nggak ada di si A, misalkan adanya cuma di si A tapi nggak ada di si B, ya berarti itu bukan irisan. Jadi kalau irisan itu harus ada di dua-duanya. Nah, kita lihat di sini himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 3, 4, 5, 6. Berarti yang ada di A dan di B sekaligus yang mana ini kan? 3, 4, 3, 4. Nah, berarti A irisan B itu adalah 3 dan 4. Dah, selesai. Nah, kalau mau dibikin diagram Venn sama kayak tadi, kalau mau pakai cara diagram Venn. Ini 3, 4, ini himpunan A, ini himpunan B. 7, 8, 9, 10. Nah, irisan itu yang mana? Yang ini, yang ada di tengah-tengah ini irisan. Kalau gabungan itu berarti semuanya yang ada di lingkaran ini. Kalau irisan yang ada di tengah-tengah antara A dan B. Jadi hasilnya akan sama pakai diagram Venn atau bukan. Kemudian nomor 3. Nomor 3 yang ditanyanya itu A selisih B. Nah, definisinya A selisih B itu X di mana X elemen A dan X-nya bukan elemen B. Ini itu kan artinya elemen ya. Kalau bukan elemen tinggal dicoret aja kayak gini. Nah, berarti A selisih B itu anggota si A, tapi jangan ada yang ada di si B-nya. Maksudnya kayak gimana? Nah, ini gampangnya. Himpunan A itu kan 1, 2, 3, 4. B itu 3, 4, 5, 6. Katanya selisih itu X elemen A dan bukan elemen B. Elemen A itu ini kan 1, 2, 3, 4. Tapi 3 dan 4 itu masuk ke elemen B. Berarti otomatis si 3 dan 4 itu bukan hasil dari A dikurangi B. Jadi kalau gampangnya nih, kalau mau nyari A dikurangi B itu kalian tinggal kurangi aja. Yang sama kita coret, yang ini udah jelas karena bukan B kan. Berarti 5 dan 6 jangan dibawa. Jadi cuman si A-nya aja. Jadi A selisih B itu adalah 1,2. Kayak gitu. Pakai diagram Venn juga sama. Berarti kita pakai dari yang nomor 2 ya. A selisih B itu si A dikurangi si B. 3 dan 4 itu emang anggota A, tapi ternyata diambil sama si B. Berarti bisa kita tutup yang ini. Nah, sisanya tinggal 1 dan 2 kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 itu soalnya
B selisih A. Kalau tadi A selisih B, sekarang B selisih A. Ini artinya X di mana si X-nya elemen si B dan si X-nya bukan elemen si A. Jadi kalau A dikurangi B itu hanya anggota A. Kalau B dikurangi A berarti hanya si B-nya aja. Nah, kalau kita coret-coret lagi nih kayak tadi, si B-nya itu berarti B-nya dulu ya yang ditulis. Si B-nya itu 1 2 3 3 4 5 6. Si A-nya itu 1 2 3 4. Nah, kita kurangi kayak tadi. 3 yang sama kita coret, kita hilangkan. Si A-nya udah jelas ya, karena yang dilihat itu si elemen B-nya aja, berarti ini udah jelas nggak ke bawah. Ini juga nggak ke bawah, kenapa? Karena di si A juga ada. Jadi B dikurangi A hasilnya adalah 5 dan 6. Jadi ingat, kalau selisih itu lihat yang di depannya. Kalau ada yang sama dengan si A-nya atau himpunan yang dikuranginya, itu jangan dibawa anggotanya. Kayak gitu. Nah, sekarang soal nomor 5. Soal nomor 5 itu A komplement. A komplement itu artinya apa? X di mana X bukan anggota dari A. Komplement itu jadi sebaliknya, kalau himpunan A itu 1 2 3 4, berarti kalau A komplement itu ya bukan 1 2 3 4. Berarti A komplement itu sisanya dari sini. Ingat, di sini ada himpunan semesta. Kalau dari soal nomor 1 sampai nomor 4 itu kita si himpunan semestanya terlihat seperti tidak diikutkan. Nah, kalau soal yang nomor 5, karena A komplement, kita lihat ke sini ya, ke diagram Venn. A itu kan 1 2 3 4. Nah, berarti A komplement itu selain A. Kita tutup, berarti selain 1 2 3 4 berapa aja? 5 6 7 8 9 10. Berarti A komplement itu 5 6 7 8 9 10. Pokoknya A komplement itu bukan A aja, mau itu himpunan semesta, mau itu anggota himpunan B, masukin. Pokoknya selain dari A, selain dari 1 2 3 4. Soal nomor 6 itu B komplement. Berarti itu artinya X di mana X bukan anggota si B. Nah, sama kayak A komplement, berarti bukan anggota si B. Si B itu 3 4 5 6. Berarti selain ini nih 3 4 5 6, berapa sisanya? 1 2 7 8 9 10. Berarti B komplement itu 1 2 7 8 9 10. Kayak gitu, mudah ya. Sekarang nomor 7. A gabung B dikomplementkan. Nah, berarti ini artinya yang bukan anggota dari A gabung B. Kita harus tahu dulu A gabung B itu tadi apa. Ada yang masih ingat? A gabung B itu tadi anggotanya 1 2 3 4 5 6. Ini soal nomor 1 ya. Maka A gabung B komplement ya selain 1 2 3 4 5 6. Selain ini berarti berapa? 7 8 9 10. Kayak gitu. Soal selanjutnya mudah ya. A irisan B komplement. Nah, sama ini juga kita harus tahu dulu. A irisan B itu apa? Tadi yang nomor 2 A irisan B itu yang ini ya, yang tengah-tengah, yang ada di antara keduanya, yaitu 3 dan 4. Berarti A irisan B komplement itu selain 3 dan 4 berapa? 1 2 5 6 7 8 9 10. 1 2 5 6
7, 8, 9, 10. Nah, sekarang soal nomor 9. Soal nomor 9 itu A irisan B komplement. A irisan B komplement, kalau ada yang masih ingat jawabannya itu kan 1 sama 2 ya. Berarti A irisan B komplement selain 1 dan 2 berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, soal terakhir B irisan A komplement. Nah, ini ya, B irisan A komplement itu hasilnya 5 dan 6. Berarti selain 5 dan 6 berapa? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Nah, kayak gitu. Pokoknya kalau komplement artinya bukan anggotanya aja. Kalau A itu anggotanya 1, 2, 3, berarti A komplement itu selain 1, 2, dan 3. Nah, itulah untuk materi operasi himpunan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.